beberapa orang nggak kontroversial ya. Iya. Karena biasanya pecinta yoga bukan pecinta Rumi. Iya. Karena kan pakai pakaian seksi, di gym gitu kan. Dia sangat duniawi lah. Sementara pecinta Rumi bukan pecinta yoga gitu kan. Sangat spiritual, anti hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah program kita dari Rumi Institute untuk mewawancarai para pakar, dan alhamdulillah sudah hadir Mas Faiz. Saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah pendiri Rumi Yoga. Yes. Rumi Yoga, alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita dan baru saja datang dari India untuk memperdalam yoga. Yes. Nah, saya ingin kita langsung saja Mas Faiz sambil santai gitu untuk kita sambil berdialog santai. Nah, kira-kira kenapa tertarik untuk menghubungkan dua hal yang berbeda ya? Jadi sebagian orang melihat ini dua hal yang berbeda, Rumi di mana gitu, yoga di mana. Kemudian kok beraninya sampai ini kemudian membuat satu menghubungkan antara Rumi dan yoga, kemudian menyebutnya sebagai Rumi Yoga gitu. Ya, jadi secaranya Mas Jabir, saya ini berapa 25 tahun terakhir, background psikologi saya tulis buku judulnya Holistic Person Empowerment System. Bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita secara holistik, secara menyeluruh, baik itu dimensi fisik, intelektual, emosi, sosial, kemudian dimensi finansial, bahkan estetika, dan tentunya dimensi spiritual. Lalu saya searching, saya research mana-mana, menemukan bahwa satu teknik yang bisa membantu kita menjadi holistic person, orang yang bisa berdaya di 7 dimensi itu adalah yoga. Nah, banyak orang beranggapan yoga itu sekedar semacam olahraga stretching. Nah, betul. Saya termasuk salah satunya mungkin. Ya, nggak sepenuhnya salah, tapi itu hanya 1/8 mungkin dari yang seharusnya. Karena memang kalau kita lihat postingan semuanya tentang gerakan ya. Ya, padahal nggak hanya itu. Jadi yoga itu adalah sebuah teknologi, kalau ada guru saya bilang, untuk membuat kita itu optimal human functioning. Optimal human functioning. In body, mind, spirit, heart, and soul. Nah, cuman salah satu metodenya adalah mungkin asana. Asana itu ya gerakan-gerakannya. Oh iya. Tapi ada juga pranayama, olah nafas. Ada juga pratyahara, dhyana, dharana itu meditasi. Ada juga yang yama niyama itu semacam code of conduct. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari gitu ya. Itu sisi yoganya. Jadi kenapa yoga? Karena saya sudah mencoba berbagai macam jenis olah tubuh, olah fisik, Mas Jabir. Jadi mulai dari maraton, saya pernah ikut Jakarta Maraton, saya pernah ikut triathlon. Oh gitu ya? Renang 1 jam di Bintan sana, di laut, kemudian sepedaan 40 km, lalu lari 10 km. Saya juga terakhir itu CrossFit. CrossFit itu olahraga yang paling berat karena 10 jenis ukuran fitness itu ada semua di sana. Tapi itu semua bikin saya exhausted, kecapean, dan nggak mencapai target saya. Begitu saya latihan yoga, tanpa saya sengaja diet, saya turun 8 kilo. Jadi maraton, triathlon, CrossFit tidak membuat saya turun berat badan saya. Begitu yoga 2 bulan, saya turun hampir 9 kilo selama di India itu. Tentunya dengan diet dan pola makan dan lain-lain. Ya. Itu yoga. Nah, kalau Rumi itu memang saya sudah pencinta Rumi sejak lama. Maulana Rumi itu adalah pengusung agama cinta gitu kan ya. Yang kita itu beragama dengan sepenuh cinta, nggak sekedar gugur kewajiban, nggak sekedar agama yang istilahnya berpusat pada aturan benar salah gitu kan. Ya itu penting. Tapi kalau kita tidak dengan cinta, jadi kering beragama itu. Nah, jadi beragama dengan cinta. Dan kebetulan saya temukan juga dengan yoga yang digabungkan sama Rumi, itu kita jadi bisa lebih merasakan feel the love of God gitu. Bisa lebih bisa merasakan. Jadi nggak sekedar berteori bahwa Tuhan itu penuh cinta, Rahman Rahim. Kita benar-benar kita sedang jatuh cinta sama Tuhan.
Tapi tepatnya bukan jatuh ya, kan saya nggak begitu suka dengan kata-kata fall in love. Cinta kok jatuh itu, makanya banyak musibah kayaknya. Saya itu rise in love harusnya. Kita tuh bangkit bersama cinta, bukan jatuh karena cinta. Dan ternyata dengan Rumi Yoga itu selain punya manfaat fisik, manfaat emosi, manfaat intelektual, juga punya manfaat spiritual. Itu digabungkan dengan Rumi. Jadi komplit sudah. Makanya saya memberanikan diri, mungkin beberapa orang nggak kontroversial ya. Karena biasanya pecinta yoga bukan pecinta Rumi. Karena kan pakai pakaian seksi, di gym gitu kan. Dia sangat duniawi lah. Sementara pecinta Rumi bukan pecinta yoga gitu kan. Sangat spiritual, anti hal-hal yang seperti itu. Saya ingin menggabungkan the best of both world gitu ya. Unsur terbaik dari dua dunia ini kalau digabungkan, saya yakin punya potensi yang sangat besar. Nah, kita lihat kan Rumi ini kita lihat lebih banyak ke syair-syair ya, puisi-puisi, quote-quote dan seterusnya. Kemudian yoga ini kalau saya lihat postingan itu ya lebih banyak gerakan tubuh dan seterusnya. Nah, kira-kira antara syair dan tubuh ini cara menghubungkan gimana Mas Bayu? Sebenarnya sangat terhubung ya, kan manusia itu saya yakini ada 7 dimensi yang harus dikembangkan. Dimensi fisik jelas, ya kalau nggak baik ya jadi kesakit-sakitan, walaupun spiritual sakit-sakitan ya nanti nggak bisa ibadah lagi. Betul. Tapi sehat tidak spiritual, ya buat apa bagi saya? Ya kematian nanti. Jadi kemudian juga ada unsur emosi, untuk merasakan kebahagiaan. Juga ada unsur estetika, yang tadi itu puisi-puisi. Juga ada unsur intelektual, akal, kan tidak ada agama untuk tidak berakal ya. Jadi saya merasa itu harusnya tidak boleh dikotomikan. Itu membuat pengalaman kita sebagai manusia lebih kaya. Dengan puisi, rasa kita akan terbentuk. Kalau katanya Mona Ruti kan, kalau kita ngajari syariat sedikit, ya itu kita pakai pengajian yang normal lah ya, pakai akal. Tapi kalau kita mau ngajari cinta, ya itu ya lewat seni, lewat puisi, lewat tarian, lewat lukisan, lewat lagu bahkan, itu lebih menyentuh rasa. Jadi rasa itu perlu kita masukkan lewat puisi-puisi itu. Tapi kalau tubuh kita sakit-sakitan, ya tetap aja nggak bisa merasakan. Betul. Makanya perlu ada penggabungan dua ini, Mas Gagir, sehingga kita bisa fully functioning as a human, as a holistic person. Mudah-mudahan bisa mencapai insan kamil, maksudnya Nah, saya lihat Mas Bayu ini sudah beberapa kali mengadakan pelatihan Rumi Yoga. Nah, sepertinya Mas Bayu sudah melakukan racikan serumus untuk menggabungkan dua hal yang menurut sebagian orang mungkin sangat berbeda ya, antara Rumi dan Yoga gitu. Kira-kira apa jembatan yang menghubungkan ini? Selain yang mungkin yang disebutkan bahwa yoga itu ada fungsi tubuh, juga ada fungsi spiritualnya, ada fungsi juga yang seperti yang Mas Bayu sebutkan. Nah, Rumi ini kan kalau kita lihat hampir tidak berbicara tentang tubuh seperti di yoga ya. Kalau bicara tubuh itu ya lebih banyak tentang bagaimana misalnya puasa gitu, kemudian bagaimana menundukkan hawa nafsu melalui syariat gitu. Jadi dari pelatihan-pelatihan ini kalau kita bisa dapat bocoran gitu kira-kira racikannya seperti apa? Ya, jadi dari yoganya saya ambil ada 3 ya, gerakan-gerakan asana, itu postur-postur gerakan yoga yang kita orang tidak tahu. Yang kedua pranayama, olah nafasnya itu untuk membangkitkan pumping our energy system gitu ya. Yang ketiga meditasi, itu semacam mindfulness atau bagaimana dia khusyuk begitu ya. Atau dalam bahasa tasawuf mungkin muraqabah gitu ya. Itu saya ambil di situnya. Lalu dari Rumi saya ambil zikirnya sama olah rasa. Terus gabungannya bagaimana? Ya ketika misalnya kita gerakan yoga asana begitu, sambil zikir kan. Daripada kita counting 1, 2, 3, 4, 5 atau ekam, buin, tri, trini, jatuari, itu namanya yoga. Saya ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Satu itu. Yang kedua pranayama. Ketika kita olah nafas, latihan nafas, selalu kita hadirkan Allah, alhamdulillah, atau Allah
Allah atau Allahu. Kalau guru saya kan beliau bilang kalau untuk orang awam kasih aja Allah, alhamdulillah. Dia agak tinggi kasih Allah, Allah. Kalau orang udah nggak mau dunia kasih Allah, gitu. Itu kita masukkan, kita suntikkan ke setiap napas kita. Lalu ketika meditasi, ya kita rasakan bener-bener cintanya Allah. Kita hadirkan itu rasa cinta kita, rasa syukur kita pada saat kita meditasi. Terus kemudian ini kayaknya alam menyambut yang sangat. Jadi saya gabungkan dengan itu, Ustaz. Kayak puisi-puisi Rumi yang banyak sudah terjemahkan di buku ini, itu saya kasih harian ke para partisipan saya. Sebenarnya sangat menikmati dan mencintai ya, untuk membagikan rasa cinta mereka pada Tuhan. Jadi seperti itu dan hal-halnya gitu ya. Nah, ini merupakan hal yang baru ya. Jadi mungkin teman-teman dan juga saya hal yang baru. Kalau saya ini kan lebih banyak sisi kognitif ya, lebih banyak pikiran gitu dan ya sedikit ramuan meditasi. Kalau beliau ini dengan menggabungkan Rumi Yoga dapat dua-duanya, juga dapat olah tubuh, juga dapat rasa, juga dapat dimensi spiritual. Nah, mungkin sedikit pengalaman Mas Faiz ya, dan sudah berapa kali ke India? Ini saya kemarin yang kedua. Yang pertama 10 tahun yang lalu itu saya kira-kira ya 40-an hari, 45 hari di India, keliling ke tempatnya Sadhguru, Osho, ya tempatnya Art of Living, guru-guru spiritual di India yang well known di dunia itu saya datengin. Saya juga ikut yoga teacher training di Nasik 2 jam dari Mumbai, itu tradisional yoga. Nah, kemarin saya jadi 10 tahun yang lalu itu saya merasa pulang dari sana, tubuh saya paling terasa ringan, paling turun 6 kilo tanpa saya sengaja. Lalu kemarin ketika udah berjalan 10 tahun saya merasa badan saya kok kena berat ya, nggak nyaman semua, nggak lancar lah pokoknya, diambil nggak lancar. Akhirnya saya ingat waktu di India itu saya mengalami masa yang paling sehat itu. Akhirnya saya ngulang lagi kemarin di India 2 bulan. Satu di ibu kotanya para yogi di Rishikesh di Himalaya di atas itu, lalu 1 bulan itu teacher training yang 300 jam yang advance. Kemudian saya kebawa ke Mysore, ibu kotanya Ashtanga Yoga 1 bulan juga. Jadi ya lumayan lah. Jadi pengalaman yang menarik itu kan kurang agur kalau belajar yoga tidak dari. Ya betul. Makanya kita mau gali sedikit ya. Kalau kita kan tadi bicara tentang Rumi dan yoga gitu. Nah, kira-kira dari perjalanan Mas Faiz ini yang baru saja pulang dari India, ini yang perjalanan terakhir gitu, ada tidak pengaruh terhadap perjalanan spiritual Mas Faiz gitu? Ya, itu perjalanan terakhir. Karena kalau kita dengar kisahnya kan Mas Faiz sudah melalang buana, pernah ke sana kemari dan seterusnya. Nah, kemudian kemarin ke India gitu dan ya di sana menemukan beberapa macam hal. Nah, saya ingin tanya, tes spiritualnya, rasa spiritualnya kira-kira seperti apa? Yes. Nah, yang saya rasakan ya, jadi lebih bisa sensitif. Menariknya ketika kita zikir biasa, itu rasanya ya kadang-kadang kita dapat. Ya, begitu kita sambil asana, fokus kita di situ sambil kita zikir, itu sensasinya beda. Bahkan teman-teman yang saya ajak latihan bareng itu saya nangis. Oh gitu ya? Jadi dia sambil latihan sambil nangis, dia bilang saya nggak pernah merasakan sensasi seperti ini dalam zikir saya yang biasanya. Ini zikir sambil macam olahraga kok malah jadi ada rasanya gitu. Plus bonus berkeringat, bonus lebih sehat gitu. Iya. Itu benarnya. Nah, ada satu sisi yang mungkin juga menarik ya untuk kita gali, sisi seperti yang tadi Mas Faiz jelaskan bahwa yoga itu ada beberapa ya, seperti yang Mas Faiz yang 7. Nah di Rumi itu kalau kita lihat ada dimensi ma'rifat. Ma'rifat. Jadi bagaimana dari pengalaman spiritual itu kemudian seseorang itu mendapatkan satu lintasan di pikiran gitu yang misalnya dia mendapatkan makna-makna baru gitu.
Nah, apakah juga dari pengalaman Mas Faiz gitu, juga ada pengalaman seperti itu, mendapatkan suatu seperti pengetahuan yang tiba-tiba Mas Faiz dapatkan gitu? Nah, iya. Cuman agak susah diceritakan. Karena kan begini, kalau orang tanya, Mas bagaimana rasanya cabai? Iya. Apapun yang ceritakan tidak akan mewakili. Iya, kecuali saya makan cabai. Nah, Anda makan sendiri gitu. Makanya kalau saya bilang Rumi Yoga apa? Anda jangan banyak berteori, latihan sama saya. Feel it. Oh iya. Jadi rasakan sendiri, ada rasakan sendiri. Ibaratnya saya nggak akan ceritakan bagaimana saya cabai, saya kali cabai silakan dicicip. Itu rasanya. Oke. Nah ini terakhir yang paling terakhir kata Mas Faiz. Nah kira-kira kedepannya ini kalau saya mau bertanya, Rumi Yoga ini mau dibawa kemana? Ya cita-cita saya kan sederhana ya. Banyak kawan-kawan latihan yoga itu terutama yang dari Sius kurang nyaman. Video yoga yang menonjolkan sensualitas, yang kurang syar'i lah namanya begitu. Saya ingin membawa mereka ini loh, ada yoga yang menurut saya ini sangat syar'i. Bahkan mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk bisa merasakan feel the love of God. Ya. Itu untuk kawan-kawan yang mungkin ragu untuk latihan yoga, dan bahkan bisa Anda bisa sehat hanya fisik tapi juga rohani. Sementara bagi kawan-kawan yang memang udah hobi yoga, saya mungkin kurang akrab dengan dunia spiritual, saya kenalkan bahwa latihan yoga Anda itu harusnya tidak sekering itu. Bisa diwarnai dengan warna spiritual yang sangat kalem. Jadi dengan menghubungkan dua ini, Anda akan dapat pengalaman yang jauh beda dengan sebelumnya. Jadi semacam spesies baru yang harusnya bisa sangat dinikmati oleh banyak orang. Nah, tujuan akhirnya ya kita bisa menjadi holistic person, menjadi insan kamil, menjadi orang yang tujuh dimensi dirinya itu terberdayakan, fisiknya oke, intelektualnya oke, emosinya oke, estetikanya iya, spiritualnya iya gitu ya. Dan yang paling penting, semoga pada akhirnya kita bisa benar-benar meraih cinta Tuhan. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Mas Faiz sudah berkenan hadir di Rumi Institute. Kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, teman-teman, kalau masih ada penasaran, silahkan komen di kolom komentar. Semoga nanti kalau ada perkembangan gitu, Mas Faiz insya Allah siap lagi untuk. Saya punya grup WhatsApp, mungkin kawan-kawan yang ingin belajar lebih dalam, silahkan masuk ke situ. Nanti mungkin linknya akan kita kasih di kolom komentar. Tinggal gabung di situ. Saya kasih materi harian. Kita idah cinta dari Mona Rumi. Plus juga ada latihan yoganya. Nah, Anda boleh itu masuk ke situ gratis. Sudah hampir 1000 anggotanya. Silahkan dan baru launching ini. Ayo kita belajar bareng. Nah, ini info menarik untuk teman-teman sekalian yang mau belajar langsung dari Mas Faiz. Jadi insya Allah kita akan taruh linknya untuk teman-teman yang tertarik gitu untuk bergabung, bisa langsung bergabung. Terima kasih banyak Mas Faiz, insya Allah tidak bosan untuk kesini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Mas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.